Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah hari ini sudah masuk puasa ke-10. Pada hari ini Bunda Siti yang akan berkisah tentang pengepungan di rumah Nabi. Berikut kisahnya. Ketika di Mekah semakin banyak orang yang mengikuti dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka para pemuka kaum musyrikin Quraisy berkumpul di Darun Nadwah untuk membuat rencana yang sangat jahat untuk beliau. Seseorang yang bernama Abdul Aswad berkata, "Kita usir dan nyahkan saja dia dari tengah kita. Setelah itu kita tidak ambil pusing kemana dia akan pergi dan bagaimana nasibnya." Abdul Bukhari menyampaikan usulan, "Masukkan dia ke dalam kerangkeng besi, tutup pintunya rapat-rapat, kemudian biarkan dia hingga meninggal dunia." Tetapi orang terjahat di antara mereka, yaitu Abu Jahal, berkata, "Demi Allah, aku mempunyai satu pendapat yang aku jamin pasti akan kalian laksanakan." "Apa pendapatmu, wahai Abul Hakam?" tanya mereka. "Menurutku, kita tunjuk salah seorang yang gagah perkasa, berdarah bangsawan, dan bisa menjadi penengah dari setiap kabilah. Masing-masing pemuda kita beri pedang yang tajam, kemudian mereka harus mengepungnya, menebas Muhammad dengan sekali tebasan hingga dia meninggal dunia." Akhirnya mereka semua pun menyetujui pendapat Abu Jahal, yaitu membunuh beliau dari rumahnya saat sedang tidur. Ibnu Ishaq menuturkan, pada permulaan malam itu mereka berkumpul di depan pintu rumah beliau, mengintip saat beliau sedang tidur lalu siap menghampirinya. Mereka sangat yakin rencana ini bisa berjalan mulus, sehingga Abu Jahal berdiri dengan penggah dan sombong. Tetapi sekalipun orang-orang Quraisy sudah mempersiapkan rencana mereka secara matang, tetap saja mereka gagal total. Pada saat-saat yang kritis itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, "Tidurlah di atas tempat tidurku, berselimutlah dengan mantelku warna hijau yang berasal dari Hadramaut ini. Tidurlah dengan berselimut mantel itu, sesungguhnya engkau tetap akan aman dari gangguan mereka yang engkau khawatirkan." Kemudian Rasulullah pun keluar rumah menyibak kepungan mereka. Beliau mengambil segenggam pasir dengan menaburkannya kepada mereka. Sesungguhnya Allah telah membutakan mereka sehingga mereka tidak bisa melihat beliau. Orang-orang yang mengepung rumah beliau terus menunggu. Mereka mengira Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih ada di dalam rumah, karena melihat masih ada sesosok tubuh yang sedang tidur di atas kasurnya. Namun saat itu ada seorang laki-laki yang mendatangi mereka seraya bertanya, "Apa yang kalian tunggu?" Mereka menjawab, "Muhammad." Lalu laki-laki itu berkata lagi, "Kalian tertipu. Demi Allah, dia telah melewati kalian sambil meninggalkan pasir di kepala kalian. Lalu dia pergi untuk keperluannya. Demi Allah, kami tidak melihatnya," kata mereka sambil bangkit dengan membersihkan pasir dari kepala.
Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, itulah kisah pengepungan di rumah Nabi. Nah, hikmah apa yang bisa kita gali dari kisah ini? Mari kita gali hikmahnya. Yang pertama, para pemuka kaum Quraisy telah bersekongkol untuk mencelakakan Rasulullah. Pelajaran yang dapat kita ambil yaitu jangan sekali-kali kita berniat untuk mencelakakan orang lain, apalagi merencanakannya dengan teman-teman. Nauzubillah. Jauhilah permusuhan dan jagalah persaudaraan dengan sesama. Yang kedua, kita harus patuh pada perintah Rasulullah, seperti Ali bin Abi Thalib yang taat ketika disuruh menggantikan Rasulullah untuk tidur di atas kasurnya. Maka, jika anak-anakku sekalian diperintah oleh guru ataupun orang tua, harus patuh dan taat ya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala sanggup membuat Rasulullah tidak terlihat ketika keluar dari rumahnya. Ini adalah salah satu mukjizat ataupun keajaiban yang Allah berikan kepada Rasulullah saat kondisi terjepit. Begitupun kita saat-saat kondisi sulit. Perbanyaklah memohon kepada Allah agar Allah berkenan memberikan pertolongannya kepada kita. Sekian dulu kisah dari Bunda Siti. Semoga di bulan Ramadan ini kita dimudahkan oleh Allah untuk terus beramal solih. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.